Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada kontroversi kebijakan Deddy Mulyadi. Dianggap mungkin berlebihan menutup anggaran untuk pesantren. Bahwa hibah pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Nah, makanya sini. Ini kan peraturan Gubernur Jawa Barat nih, perubahan ke-1, ke-2, dan ke-3 atas peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bukunya tebal, ya, tapi saya kasih linknya, rakyat bisa mendownload ya dokumen ini nih, jadi bisa di-download. Nah, coba sini, terkait dengan bantuan yayasan, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya yang terkait dengan keagamaan, ini masuk di SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat, subkegiatannya pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Misal, ada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Barat, ya. Semula 9 miliar menjadi 9 miliar, berarti tetap nih tidak dicoret. Tapi di bawahnya nih, Yayasan Al-Bustami, ya kan, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 557 juta 10.000 rupiah menjadinya kosong. Dan ini diikuti yang lain nih. Ya, kosong. Ya kan? Tuh, kosong. Ya, ada yang gede-gede nih. Yayasan Al-Falah Raja Polah pada Mukti semula 1 miliar menjadi kosong. Yayasan Al-Ikhlas Salakurai dari 1 miliar jadi kosong. Coba kita belajar objektif bahwasanya kejadian atau penyalahgunaan dari bantuan itu bisa terjadi di mana-mana. Dan kita pun mohon maaf tidak menutup mata ya bahwasanya dunia pendidikan, dunia termasuk pesantren, walaupun tidak semuanya, ada yang memang untuk alat komersil. Maka mungkin Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, jangan atas nama agama, tapi ternyata justru mensejahterakan 1-2 orang. Artinya ini pengen membuat equal. Jadi kita tidak usah terlalu berprasangka buruk kepada Deddy Mulyadi, karena kita yakin juga Pak Deddy Mulyadi seorang muslim, kemudian insya Allah lah ya termasuk mungkin umum lah seperti kita, walaupun mungkin beliau tidak memahami ilmu agama yang dominan, tidak terlalu banyak mungkin, tapi setidaknya sudah mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya kita jangan underestimate dulu, tapi ini negara demokrasi memang membuka ruang perbedaan. Silahkanlah mungkin ada yang berbeda, tapi dalam hal ini saya agak sepakat ya, walaupun tidak sepakat penuh karena belum tahu kelanjutannya, tapi yang jelas ini adalah menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi akan sangat hati-hati menggunakan anggaran agar bisa dimanfaatkan oleh semua orang, tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh 1-2 kelompok dan bisa memperkaya 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Saya kira seperti itu ya. Jadi kita jangan underestimate, kita jangan terjebak kepada atas nama agama, kemudian justru di situ ada pelanggaran, itu malah sangat luar biasa efek negatifnya ya. Artinya konsekuensinya adalah sangat berbahaya karena Allah sangat benci kepada orang yang suka ngomong tapi tidak bisa berbuat apa-apa, artinya tidak konsekuensi dengan omongannya, tidak linier apa ucapannya, apa perbuatannya. Maka saya kira coba kita berikan kesempatan kepada Pak Deddy Mulyadi, pro kontra itu sudah biasa, tapi yang jelas saya yakin bahwa Pak Deddy Mulyadi ada kemauan untuk memberi keadilan, rasa keadilan kepada masyarakat seluruhnya, terutama adalah masyarakat Jawa Barat, karena beliau saat ini adalah
Gubernur Jawa Barat. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak dengan atas nama agama, pesantren dan lain sebagainya, kemudian kita tersulut emosi, padahal di dalamnya juga berpotensi ada pelanggaran. Maka Kang Deddy Mulyadi saya yakin bahwa ini biar rasa keadilan di masyarakat itu merata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada kontroversi kebijakan Deddy Mulyadi. Dianggap mungkin berlebihan menutup anggaran untuk pesantren. Coba kita belajar objektif bahwasanya kejadian atau penyalahgunaan dari bantuan itu bisa terjadi di mana-mana. Dan kita pun mohon maaf tidak menutup mata ya bahwasanya dunia pendidikan, dunia termasuk pesantren, walaupun tidak semuanya, ada yang memang untuk alat komersil. Maka mungkin Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan atas nama agama, tapi ternyata justru mensejahterakan 1-2 orang. Artinya ini pengen membuat equal. Jadi kita tidak usah terlalu berprasangka buruk kepada Deddy Mulyadi, karena kita yakin juga Pak Deddy Mulyadi seorang muslim. Kemudian insya Allah lah ya termasuk mungkin umumlah seperti kita, walaupun mungkin beliau tidak memahami ilmu agama yang dominan, tidak terlalu banyak mungkin, tapi setidaknya sudah mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya kita jangan underestimate dulu, tapi ini negara demokrasi memang membuka ruang perbedaan. Silahkanlah mungkin ada yang berbeda, tapi dalam hal ini saya agak sepakat ya, walaupun tidak sepakat penuh karena belum tahu kelanjutannya, tapi yang jelas ini adalah menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi akan sangat hati-hati menggunakan anggaran agar bisa dimanfaatkan oleh semua orang, tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh 1-2 kelompok dan bisa memperkaya 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Saya kira seperti itu ya. Jadi kita jangan underestimate, kita jangan terjebak kepada atas nama agama, kemudian justru di situ ada pelanggaran, itu malah sangat luar biasa efek negatifnya ya. Artinya konsekuensinya adalah sangat berbahaya, karena Allah sangat benci kepada orang yang suka ngomong tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak konsekuensi dengan omongannya, tidak linier apa ucapannya, apa perbuatannya. Maka saya kira coba kita berikan kesempatan kepada Pak Deddy Mulyadi. Pro kontra itu sudah biasa, tapi yang jelas saya yakin bahwa Pak Deddy Mulyadi ada kemauan untuk memberi keadilan, rasa keadilan kepada masyarakat seluruhnya, terutama adalah masyarakat Jawa Barat, karena beliau saat ini adalah Gubernur Jawa Barat. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak dengan atas nama agama, pesantren dan lain sebagainya, kemudian kita tersulut emosi, padahal di dalamnya juga berpotensi ada pelanggaran. Maka Kang Deddy Mulyadi saya yakin bahwa ini biar rasa keadilan di masyarakat itu merata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada kontroversi kebijakan Deddy Mulyadi. Dianggap mungkin berlebihan menutup anggaran untuk pesantren. Coba kita belajar objektif bahwasanya kejadian atau penyalahgunaan dari bantuan itu bisa terjadi di mana-mana. Dan kita pun mohon maaf tidak menutup mata ya bahwasanya dunia pendidikan, dunia termasuk pesantren, walaupun tidak semuanya, ada yang memang untuk alat komersil.
maka mungkin Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, jangan atas nama agama, tapi ternyata justru mensejahterakan 1-2 orang. Artinya ini pengen membuat equal, jadi kita tidak usah terlalu berprasangka buruk kepada Deddy Mulyadi, karena kita yakin juga Pak Deddy Mulyadi seorang muslim. Kemudian insya Allah lah ya, termasuk mungkin umumlah seperti kita, walaupun mungkin beliau tidak memahami ilmu agama yang dominan, tidak terlalu banyak mungkin, tapi setidaknya sudah mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya kita jangan underestimate dulu, tapi ini negara demokrasi memang membuka ruang perbedaan. Silahkanlah mungkin ada yang berbeda, tapi dalam hal ini saya agak sepakat ya, walaupun tidak sepakat penuh karena belum tahu kelanjutannya, tapi yang jelas ini adalah menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi akan sangat hati-hati menggunakan anggaran agar bisa dimanfaatkan oleh semua orang, tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh 1-2 kelompok dan bisa memperkaya 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Saya kira seperti itu ya. Jadi kita jangan underestimate, kita jangan terjebak kepada atas nama agama, kemudian justru di situ ada pelanggaran, itu malah sangat luar biasa efek negatifnya ya. Artinya konsekuensinya adalah sangat berbahaya, karena Allah sangat benci kepada orang yang suka ngomong tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak konsekuensi dengan omongannya, tidak linier apa ucapannya, apa perbuatannya. Maka saya kira coba kita berikan kesempatan kepada Pak Deddy Mulyadi. Pro kontra itu sudah biasa, tapi yang jelas saya yakin bahwa Pak Deddy Mulyadi ada kemauan untuk memberi keadilan, rasa keadilan kepada masyarakat seluruhnya, terutama adalah masyarakat Jawa Barat, karena beliau saat ini adalah Gubernur Jawa Barat. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak dengan atas nama agama, pesantren dan lain sebagainya, kemudian kita tersulut emosi, padahal di dalamnya juga berpotensi ada pelanggaran. Maka Kang Deddy Mulyadi saya yakin bahwa ini biar rasa keadilan di masyarakat itu merata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 1 miliar jadi kosong. Lalu ada yang gede lagi nih. Oke, nih Yayasan Umat Membumikan Al-Quran Al-Yumna dari 1,5 miliar jadi kosong. Banyak nih yang 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ya kan, terus ada 1 miliar 400 nih. MTSS Nurul Amin. Ya, dari 1,4 miliar jadi kosong. Lalu Yayasan Al-Jamhuriyah dari 1,5 miliar jadi kosong. Kosong. Ya, masih kosong. Nah, ini nih. Nih yang kemarin saya sampaikan nih. Ada satu yayasan ya yang masih tetap mendapatkan hibah. Ya. Yayasannya namanya Yayasan Matlaul Anwar Ciaruten Udik. Ya, Kampung Ciaruten Udik RT 0202 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Cibung Bulang Ciaruten Udik. Perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 250 juta menjadi ya tetap 250 juta. Nah, singkat totalnya. Nah, ini totalnya nih. Jadi kegiatan tadi pengelolaan sarana prasarana spiritual itu di Biro Kesra. Nih totalnya nih, jumlah hibah pada sub kegiatan. Tadinya itu 153 miliar 580 juta 470.381 rupiah menjadi 9 miliar 250 juta. Nah, sehingga ya dalam perubahan penjabaran APBD 2025 yang tidak dibahas
dengan DPRD, ya benar-benar dihapus itu. Dari 153 miliar 580 juta sekian menjadi hanya 9 miliar 250 juta. Dan itu pun hanya untuk 2 lembaga. Satu LPTKI, yang kedua untuk Yayasan Matlaun Anwar Ciarutan Udik. Hatur nuhun.